Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat jamak di jalan. Padahal jarak tempuh yang dibolehkan untuk berjamak di dalam menjamak sholat, maksudnya di dalam perjalanan kurang lebih 83 km. Namun bagaimana kalau jaraknya cuma 10 km tapi macetnya luar biasa. Apalagi bagi orang-orang yang di Jabodetabek, tentu jangan tanya macet apa enggak tadi, salah, macet atau muacet banget. Begitu ya. Nah, bagaimana mensiasatinya? Pulang sore, maghrib dengan isya bagaimana? Bagaimana nasib sholat maghribnya? Inilah yang banyak terjadi bagi teman-teman yang bekerja setiap hari. Nah, ketika kita berangkat dan sudah azan, maka sholatlah dulu. Nah, sholat maghrib dulu baru kita berangkat. Jangan sudah adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jalan ini namanya lalai. Maka biasakan sholat di awal waktu. Nah, seperti itu. Masalahnya adalah bagaimana ketika pulangnya adalah sebelum maghrib. Maghrib di jalan, lalu sampai rumah tentunya ba'da isya. Nah, bagaimana masalahnya? Sholat maghribnya bagaimana ini? Nah, kalau di zaman dulu memang 83 km. Imam Syafi'i ngitung ini onta 2 peristirahatan kira-kira berapa kilometer. Oke, onta jalan sekian, onta next onta gitu kan. Itu dihitung kurang lebih 83 km 2 peristirahatan onta. Tetapi zaman dulu kan nggak ada macet. Nah, zaman sekarang ini macet, maka kemacetan juga merupakan masyaqqah, kesulitan. Sebagaimana jarak yang jauh masyaqqah, macet juga masyaqqah. Di dalam sebuah kaidah usul, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan itu menimbulkan kemudahan. Di dalam Al-Qur'an Allah juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Faman kana minkum maridan aw ala safarin, sakit dan dalam perjalanan boleh menunda puasa apalagi sholat. Nah, maka di dalam kitab Kifayatul Ahyar dan kitab madhab Imam Syafi'i lainnya dinyatakan bahwa boleh safar ini untuk menjamak, dan ini juga termasuk adalah kesulitan. Dan bagaimana cara sholat maghribnya di perjalanan? Kita lakukanlah sholat maghrib itu nanti saat sampai kita di rumah, saat setelah isya misalkan begitu, kita sholat maghrib lalu kita sholat isya. Ini namanya jamak. Bagaimana kalau sholatnya sholat yang tidak bisa dijamak? Katakanlah dia berangkatnya sebelum asar, lalu asarnya hilang. Nah, ini untuk teknis seperti ini yang kita lakukan adalah kita sholat asar di perjalanan. Di mobil ketika sudah masuk bis kita sholat Allahu Akbar. Kalau nggak punya wudhu kita tayamum dulu, baru kita lakukan sholat dengan isyarat. Kalau diri begini, kalau ruku kurang lebih begini, kalau sujud kita menggunakan seperti ini. Nah, seperti itu. Bagaimana kalau sambil nyetir? Nyetir juga begitu. Diri kurang lebih posisi begini, ruku begini, ya sujud kurang lebih seperti ini. Nah, ini kita gunakan tayamum. Maka biasakanlah kita ketika pulang kita berwudu dulu. Bisa jadi di tengah perjalanan kita akan menghadapi sholat di perjalanan kita, maka kita sudah dalam keadaan berwudu. Dan sholat jamak seperti tadi jangan menjadi kebiasaan. Kalau sehari-hari yang kita lakukan, kita mendingan hindari. Itu adalah pada saat-saat darurat, saat-saat tertentu boleh jamak karena kemacetan. Namun kalau tiap hari kita siasati bagaimana agar kita tidak menjamak setiap hari. Nah, demikianlah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.